Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya dari jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, NIM 2025612401. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ustadz Iqbal SMM selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UTS yang diberikan oleh Ustadz Iqbal SMM. Berikut adalah pertanyaan dari masing-masing pertanyaan yang diajukan. Yang pertama ialah pengertian sejarah menurut para ahli. Bahasa secara bahasa, kata sejarah berasal dari bahasa Arab sejarah berarti atau keturunan yang kemudian bermakna peristiwa yang berkaitan dengan masa lalu. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut story yang berasal dari bahasa Yunani historia, berarti penyelidikan atau pencarian pengetahuan. Istilah menurut para ahli Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat manusia atau peradaban dunia, termasuk perubahan yang terjadi pada karakter masyarakat itu sendiri. Herodotus, sejarah adalah kajian untuk menceritakan jatuh bangunnya tokoh-tokoh penting dan peristiwa besar yang berpengaruh. Kemudian menurut Muhammad Jami, sejarah adalah ilmu pengetahuan dan disusun atas hasil penyelidikan dari peristiwa masa lalu dengan bukti nyata. Kemudian menurut Muhammad Ali, sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya, disusun secara ilmiah dengan metode tertentu berdasarkan penelitian dan fakta. Kemudian Kontojoyo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu untuk memahami kehidupan manusia secara kronologis. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial, masyarakat Arab hidup dalam sistem kesukuan tribalisme yang kuat. Mayoritas masyarakat menyembah berhala jahiliyah, meskipun ada kelompok kecil yang beragama Yahudi, Nasrani, dan Hanif, penyembah Allah tanpa kitab. Status perempuan rendah. Perempuan sering dipandang sebagai aib hingga praktik pembunuhan bayi perempuan lazim terjadi. Kehidupan sosial terpecah-pecah karena tidak ada sistem pemerintahan pusat, sehingga konflik antar suku sering terjadi. Kondisi politik, tidak ada pemerintahan terpusat, suku-suku hidup dengan otonomi masing-masing dan dipimpin oleh kepala suku. Wilayah Arab cenderung tidak stabil karena sering terjadi perang antar suku, seperti perang Basus dan Dahis wa al-Abrah. Kekuasaan besar di wilayah sekitar, seperti Kekaisaran Bizantium dan Persia, mempengaruhi kehidupan bangsa Arab. Kemudian pertanyaan ketiga, kemajuan umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab 634 sampai 644 Hijri Masehi, umat Islam mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai bidang. Ekspansi wilayah, Islam berkembang pesat dengan penaklukan wilayah beserta seperti wilayah besar seperti Persia, Mesir, dan sebagian besar Syam. Kota-kota besar seperti Yerusalem dan Damaskus dan Madinah, ibu kota Persia, berhasil ditaklukkan. Instansi pemerintahan, Umar membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa provinsi dengan gubernur yang bertanggung jawab. Dibentuk lembaga Dewan untuk mengatur administrasi negara dan sistem keuangan. Kalender Hijriah ditetapkan sebagai sistem penanggalan resmi. Kesejahteraan sosial, Umar mendirikan lembaga Baitul Mal, kas negara, untuk mendistribusikan kekayaan kepada rakyat. Diberlakukan sistem gaji bagi tentara dan pejabat negara. Dibangun infrastruktur seperti saluran air dan pasar.
hukum dan keadilan. Umar dikenal tegas dalam menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan baik untuk umat Islam maupun non-Muslim. Kemudian yang keempat, latar belakang terjadinya perang sipil. Perang sipil 657 Masehi terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Latar belakangnya, perselisihan atas kasus pembunuhan Utsman bin Affan setelah pembunuhan Khalifah Utsman Muawiyah yang merupakan kerabat Utsman. Menurut Khalifah Ali, segera menghukum para pelaku pembunuhan. Namun, Ali menganggap stabilitas pemerintahan lebih penting sebelum menangani kasus tersebut. Kemudian perebutan kekuasaan. Muawiyah tidak mengakui kekhalifahan Ali dan menggalang kekuatan untuk melawan. Ketegangan politik dan kemudian ketegangan politik dan ideologis, perbedaan pandangan politik dan ideologi antar kubu Ali dan Muawiyah memperburuk konflik. Peristiwa di Siffin, konflik akhirnya memuncak dalam pertempuran di wilayah Siffin, tepi sungai Efrat. Perang ini diakhiri dengan arbitrase tahkim yang hasilnya justru melemahkan posisi Ali. Kemudian perbedaan kebijakan politik dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah di Damaskus 661 sampai 760 Masehi, kebijakan politik kekuasaan bersifat monarki herediter di mana jabatan khalifah diwariskan kepada keluarga. Fokus pada ekspansi militer dan perluasan wilayah, termasuk ke Spanyol dan Asia Tenggara. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi. Pusat kekuasaan berbasis di Damaskus, wilayah dekat Syam yang strategis. Dinasti Abbasiyah di Baghdad 750 sampai 1258 Masehi, kebijakan politik pemerintahan lebih inklusif dengan melibatkan non-Arab seperti Persia dalam administrasi negara, lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dibandingkan ekspansi wilayah. Kekhalifahan diwarnai sentralisasi kekuasaan di Baghdad dengan dukungan intelektual. Pusat kekuasaan berbasis di Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Secara umum, dinasti Umayyah menitik beratkan pada perluasan wilayah dan penegakan kekuasaan, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih mementingkan perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan, dan seni. Itulah soal-soal yang saya jawab dari yang soal diberikan oleh Bapak Ustadz Iqbal Isqun. Semoga dengan penjelasan ini sekiranya bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata salah atau kurang jelas. Itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Bila ada sebenarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.